Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana kabarnya saudara-saudara semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara semua, rekan-rekan mahasiswa UJI, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang daya mesin atau motor. Seandainya saudara ingin merancang bangun sebuah mesin, maka saudara perlu memahami tentang bagaimana cara menghitung daya. Begitu juga ketika saudara ingin merancang bangun pesawat angkat maupun pesawat angkut, seperti halnya merancang lift, merancang konveyor, dan merancang mesin-mesin angkat atau mesin-mesin angkut, maka saudara harus memahami bagaimana cara menghitung daya mesin, daya motornya. Oleh karena itu, maka di sini saya pertama ingin menyampaikan bagaimana cara untuk menghitung daya dari mesin tersebut. Yang pertama, saudara harus memahami apa itu daya, apa itu usaha, apa itu energi. Daya itu sebenarnya adalah usaha dibagi waktu. Daya usaha dibagi waktu. Sedangkan usaha atau kerja, power is work divided by time. P power, W work, T-nya ada time. Sedangkan kerja itu sendiri sama dengan gaya kali perpindahan. Gaya kali perpindahan. Kemudian perpindahan atau jarak dibagi dengan waktu adalah kecepatan. Sehingga dari rumus P sama dengan W dibagi T menjadi P sama dengan gaya kali kecepatan. Rumus ini dipakai untuk benda-benda yang bergerak translasi, seperti halnya sepeda motor, mobil, kereta, pesawat yang bergerak translasi. Sedangkan untuk benda-benda yang bergerak rotasi, maka kecepatan translasi ini dirubah ke kecepatan rotasi, di mana V sama dengan Pi dN. Pi 2 kali R adalah D kali N ya, V sama dengan Pi dN. Kemudian, karena satuannya dalam N itu biasanya dalam RPM, rotation per menit, maka di sini dibagi 60. Dibagi 60, karena ini kan satuannya harus dalam detik. Kemudian di sini bahwa F kali R adalah torsi. Torsi itu adalah gaya kali lengannya. Torsi adalah gaya kali lengannya. Sehingga bisa disederhanakan menjadi sama dengan Pi kali D kali 30. Ini 2 sama 60 menjadi ini 1 nih 30. F kali R adalah torsi. Sehingga menjadi P sama dengan Pi kali T kali N per 30. Ini rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga digunakan untuk menghitung daya benda-benda yang berrotasi, gerakannya rotasi. Kemudian seringkali satuan dari putaran adalah dalam bentuk radian per detik. Di mana di sini Pi kali N dibagi 30 adalah kecepatan sudut. T kali omega sama ini dalam bentuk kecepatan sudut. Jadi rumus yang keempat, torsi sama dengan torsi kali kecepatan sudut. Di mana itu sama dengan inersia dikalikan dengan percepatan sudutnya. Ini adalah rumus pokok untuk menghitung daya. Kemudian di sini perlu juga dipahami tentang rumus-rumus kesetaraan. Di mana kerja itu setara atau
dengan perubahan energi. Kerja sama dengan perubahan energi. Kerja itu sendiri sama dengan daya dikali waktu. Kemudian di sini energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Energi potensial mgh massa kali percepatan gravitasi kali tinggi. Energi kalor sama dengan massa kali jenis kali perubahan suhu. Energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Energi potensial gas sama dengan setengah kx kuadrat. Nah, ini adalah materi fisika di pelajaran SMA yang kemudian kita perdalam untuk menghitung daya dari sebuah mesin. Contoh, ini ada sebuah daya gerak translasi bidang datar. Kan ini gerobak bisa juga pintu gerbang ya yang digerakkan secara otomatis dengan menggunakan motor. Kita ingin menghitung motor itu berapa watt. Nah, di sini dari pintu gerbang atau gerobak ini dianalisis, yaitu analisis gaya. Ini adalah gaya berat. Nah, pertama gaya berat. Selanjutnya ada reaksi berupa gaya normal ya. N itu gaya normal. Karena adanya aksi timbul reaksi yang arahnya tegak lurus ke atas, yang arahnya tegak lurus pada bidang. Karena bergerak ke kanan maka ada gaya gesek. Nih ya, gaya gesek 1 di sini ada gaya gesek 2 sebenarnya nih, ada nih gaya gesek 2. Gaya gesek pada roda. Nah, rumus yang digunakan sebagaimana hukum Newton. Sigma gaya sama dengan massa kali percepatan. Gayanya, jumlah total gaya adalah gaya ke kanan diambil gaya ke kiri. Nah, gaya diambil gaya tarik diambil gaya gesek sama dengan massa kali percepatan. Di mana gaya gesek itu sama dengan koefisien gesek statis dikali gaya normal. Gaya normalnya sama dengan W ya, N1 tambah N2 ini sama dengan W, gaya normalnya. Ini adalah koefisien gesek. Nah, W itu sendiri massa kali gravitasi. Sehingga diperoleh F ini dipindahkan ke ruas kanan jadi positif. Koefisien gesek kali massa kali gravitasi. Sehingga F sama dengan M sama dikelompokkan M kelompok A ditambah gesek gravitasi. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam rumus menghitung daya. Daya sama dengan gaya gesek kali kecepatannya. Nah, sehingga di sini gayanya masuk ke sini, kecepatannya ini. Itu adalah rumusnya. Adapun dalam pembentukan grafiknya seperti ini grafiknya. Jadi mula-mula diam, kemudian bergerak, dari diam bergerak sampai kecepatan tertentu, baru kemudian konstan. Ya, tidak bisa langsung bergerak pada 0 detik sudah punya kecepatan, tapi 0 detik kecepatannya adalah 0. Kemudian bergerak, kemudian seimbang habis. Percepatan di sini, percepatan nilai A-nya. Adapun kecepatannya ada di sini. Nah, gaya sama power, daya dengan gaya kali kecepatan, kita harus menghitungnya. Gaya itu kan massa kali percepatan. Nah, percepatannya itu harus dihitung dulu. Nah, sesuai dengan ini ya, sehingga kita dapat seperti ini. Nah, jadi ini adalah proses penurunan untuk menghitung daya pada bergerak translasi. Nah, ini adalah contohnya. Lokomotif dirancang mampu menarik 7 kereta listrik. Setiap kereta beratnya 5 ton. Beban maksimal per kereta 2 ton. Berat lokomotif dianggap sama dengan berat kereta maksimal. Koefisien gesek bantalan kereta 0,2, efisiensi transmisi 0,85. Kecepatan kereta maksimal 80 km/jam dicapai dalam waktu 10 detik. Hitungan daya lokomotif.
Jumlah kong ada 7 tambah 1, 8. Plus rokoknya maksimal 5.000 ya. 5 ton sama dengan 5.000 kg. Kemudian massa beban 2 ton. Massa total 5 tambah 2, 7 ton ya. Kemudian koefisien geser 0,2. Efisiensi 0,85. Kecepatan 80 km per jam sama dengan 22 meter per detik. A-nya sama dengan 22. 22 di mana? 22 dibagi 10 ya. A-nya sama dengan 22 meter dibagi waktunya 10 detik ya. 22 per detik dibagi 10 sekon. 22 di sini meter per sekon, ini kecepatannya dibagi 10 sekon. 10 sekon dari waktunya, ini 10 detik ya. Jadi 2,2 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatannya dan dimasukkan ke dalam rumus yang tadi. Nah, rumus ini M kali V kali percepatan ditambah koefisien geser kali gravitasi. Nah, sehingga didapat seperti ini. N ini adalah jumlah daripada gerbong atau keretanya ya. Masukkan sini 8. Nah, ini adalah 7 ke 10 pangkat 3. Beratnya, kecepatannya 20 dari sini. Kecepatannya ini. Ya, koefisien gesek. Sehingga didapatkan dayanya adalah 5,174 ke 10 pangkat 6 watt. Dia dikalikan dengan faktor koreksi ya. Dibagi dengan faktor koreksi 0,85 menjadi ini 7,374 kilowatt. Nah, ini adalah daya yang dibutuhkan oleh kereta. Selanjutnya kita ambil contoh 2 saja ya. Analisa gerak vertikal. Ini contohnya pada lift ya. Kalau menggunakan hukum kekekalan gaya, hukum kekekalan energi kerja sama dengan perubahan energi ya. Di mana menjadi kerja sama dengan perubahan energi potensial di sini. Maka menjadi kerja sama dengan daya kali waktu, perubahan energi potensial ini delta M G sama dengan konstan sehingga delta H ya. Jadi menjadi P sama dengan mg kali V. Analisis kedua menggunakan energi kinetik. Energi kinetik setengah mv kuadrat. Nah, sehingga menjadi P sama dengan M kali G kali V. Jadi sama ya. Kemudian ini menggunakan usaha kerja atau usaha sama dengan gaya kali S. Kerja daya kali waktu sama dengan F kali S ini. Nah, maka pindah ke sini S dibagi T sama dengan VMGV. Selanjutnya kalau menggunakan hukum Newton, nah ini seperti ini. Sigma F sama dengan kali A. Karena gerakannya ke atas, maka F lebih berat daripada lift kotak ini. Keretanya sama dengan M kali A. F sama dengan W ditambah M kali A. W itu sama dengan massa kali gravitasi. W massa kali gravitasi. Jadi M kurung buka G plus A. Nah, selanjutnya P power sama dengan gaya kali kecepatannya. Kita tahu bahwa power sama dengan gaya kali kecepatannya. F dimasukkan ke sini, didiskusikan. Nah, sehingga menjadi power sama dengan massa kali kurung buka gravitasi tambah percepatan dikalikan V. V-nya di sini nih. Itu rumus. Ini contohnya. Nah, ini contohnya. Contohnya kurang rapi ini ya. Tapi nggak apa-apa nah. Sebuah elevator memiliki kapasitas 10 orang.
orang diasumsikan 80 kg, massa elevator 300 kg. Bertanya, kecepatan maksimum elevator 1,2 meter per sekon, dicapai dalam waktu 6 detik dari posisi diam. Efisiensi transmisi 0,9. Faktor keamanan kelebihan beban 1,3. Hitunglah daya motor yang dibutuhkan. Massa orang 10 kali 80, 10 ya. 800 kg, massa elevator 300 kg, massa total jadi 1000 kg. Percepatan sama dengan delta V per delta T sama dengan 1,2 dibagi 6. 1,2 dibagi 6 sama dengan 0,2 meter per sekon kuadrat. Power sama dengan massa total kurung buka gravitasi tambah A kurung tutup kali V. Nah, sehingga menjadi ini ya. Ini 10, gravitasinya 10, A-nya 0,2, V-nya 1,2. Sehingga didapatkan 1584 watt atau 1,6 kilowatt dibagi dengan efisiensi transmisi ya 1,3. Bukan dibagi nih, di faktor lebih beban 1,3, seperti faktornya 1,3 ya. Kemudian efisiensinya 0,9. Nah, ini bagi 0,9, jadi 1,3 seperti faktor kali powernya ini dibagi dengan efisiensi, sehingga didapatkan 2288 watt atau 2,3 kilowatt. Itu adalah contoh untuk menghitung daya daripada elevator. Bagaimana kalau gerakannya ini? Nah, ya, ini saudara harus memahami fisika. Ya, jika saudara belum memahami agak susah. Ya, jadi pertama saudara harus memahami bahwa nya selalu ke bawah, W, kemudian diprosesikan terhadap ini bidang, terhadap ini nih, ya bidang datar. Maka ini diumpamakan sebagai ya sumbu X di sini, ini sumbu Y ya. Sehingga didapatkan kalau di sini sudutnya di sini theta ya, maka di sini juga theta nih. Ini theta, di sini theta. Kalau di sini 60 derajat, di sini 60 derajat, di sini 70, di sini 70. Nah, makanya ke sini ya. Jadi W cos theta. Ini adalah W sin theta. Kemudian gaya normal selalu tegak lurus pada bidang. Ini ditariknya ke atas, maka gaya geseknya ke bawah. Nah, sekarang di sini sigma gaya sama dengan M kali A. F ke atas, garis ke atas diambil ini, gaya gesek. Ya. Kemudian diambil ini. F diambil W sin theta diambil S gaya gesek. Sama dengan massa kali A. Baru W kan massa ke gravitasi ya. Fs. Nah, untuk Fs ini sama dengan gaya normal kali koefisien gesek, di mana gaya normalnya N itu sama dengan W cos theta. Jadi gaya normal sama dengan W cos theta. Gaya normal ini sama dengan W cos theta sama dengan massa kali gravitasi, sehingga didapatkan seperti ini. Kemudian sebagai contoh ini ya, sebuah mobil bermassa 500 kg dirancang mampu melaju dengan kecepatan maksimal 60 kg per jam pada beban maksimal 300 kg di jalan dengan kecepatan kemiringan maksimal 10 derajat. Nah, ini 40 derajat diasumsikan, standar kemiringan 10 derajat, kecepatan 60 kg per jam dicapai dalam waktu 3 detik dari keadaan diam. Koefisien gesek pada bantalan 0,2, efisiensi transmisi 0,9. Hitunglah motor dirancang. Massa mobil, massa beban, massa total, rumus yang tadi. Nah, dimasukkan sehingga ketemu ini. Nah, ini semua 5,6 dari mana? Sudah dihitung nih A-nya. A-nya dari 60 km per jam dijadikan meter per detik.
dibagi 3 detik. Nah, ketemu ini. 60 km per jam dijadikan meter per detik. Dibagi dengan 3 detik. Ketemu 5,6. 0,8 cos dari sudutnya 40 derajat. Sin 40 derajat 0,6. Cos 40 derajat 0,8 pendekatannya. Nah, nilai pendekatan sebenarnya bukan 0,6 pas, ini dibulatkan. Nah, itu adalah materi tentang daya. Ini masih banyak ya. Nanti kalian pahami. Ini daya potong pada plat logam, daya potong. Ya, untuk bisa memotong kalau ini menggunakan gaya geser grek, ya, kan gaya geser, di mana tegangan geser ultimate sama dengan F per A. Nah, F sama dengan tegangan geser ultimate kali A ya. Ini pindah ke sini. Nah, tegangan geser ultimate A luas. Berarti panjang yang ke sana ya dikali tebal plat. P sendiri F kali V. Nah, F ini disubstitusikan ke sini. Nah, ketemu. Ini adalah daya potong pada plat logam. Apabila di sini benar-benar mepet ini pisaunya, jadi berdasarkan menggunakan geser murni greng, nah, tidak sampai ada bendingnya. Ini contohnya. Ini adalah contohnya. Mesin pemotong plat dirancang mampu memotong plat baja 1000 kali 3 mm, lebarnya 1000 kali 3 mm tebalnya, dengan tegangan geser maksimum 500 Newton per mm persegi. Pemotongan 2 meter per sekon. Efisiensi 0,9. Faktor keamanan kelebihan 1,2. Hitungan di motor yang dibutuhkan. A sama dengan kali tinggi ya. Tegangan geser ultimate 500 mm persegi dijadikan ke meter persegi 5 ke 10 panggal 8 Newton per meter persegi. 500 Newton per meter persegi menjadi 5 ke 10 8 Newton per meter persegi. Kecepatan 2 meter per sekon, efisiensi 0,9, 1,2. Ya, rumusan tadi. Nah, ketemu 3 pangkat 3 kali faktor keamanannya 1,2. Kemudian dibagi dengan efisiensi. Nah, dibagi dengan efisiensi nih, ya bukan dikali, dibagi dengan efisiensi. Salah di sini. 3 10 pangkat 3 dikali faktor safety factor dibagi nih ya, ada dibagi nih. Nah, dibagi efisiensi 0,9. Hasilnya ini ya. Jadi dibagi nih kurang titik 1. Ini rumusnya kan P kali safety factor dibagi efisiensi. P-nya 3 ke 10 pangkat 3, safety factornya 1,2, efisiensinya 0,9. PM itu daya motor ya, daya motor. Selanjutnya ini daya pada mesin uji tarik logam. Nih ya. Ini daya pada mesin cuci. Ini adalah daya pada mesin cuci. Dimana ini adalah drum, ini adalah puli ya, besar, ini puli kecil yang dihubungkan dengan motor, kemudian diputar ya, secara garis besar seperti ini. Dimana P sama dengan torsi kali kecepatan sudut. Nah, torsi sama dengan I dikalikan dengan percepatan sudut. Ini kecepatan sudut, ini percepatan sudut. I-nya 0,5 massa kali jari-jari daripada drum. Massa drum R kuadrat jari-jarinya ya, R-nya jari-jari. W kecepatan sudut, hanya ada alfanya percepatan sudut.
Percepatan sudut sama dengan perubahan kecepatan sudut dibagi dengan waktunya. W1 mula 0, jadi mula-mula 0, kemudian bergerak, muter cepat, perlahan, cepat-cepat, kemudian konstan. Dalam waktu 2, dalam waktu, ini kondisi 1 ini dalam waktu T detik. Sehingga rumusnya seperti ini. 0,5 kali massa kali jari-jari yang dikuadratkan kali kecepatan sudut yang dikuadratkan dibagi dengan waktu. Delta W itu adalah W2 diambil W1, karena W1-nya 0, maka sama dengan W kali W kuadrat. Nah, W itu sendiri sama dengan 0,105 kali N. N adalah kecepatan putaran. Jadi ini adalah rumus konversi dari RPM ke radian per sekon. Nah, contoh. Sebuah mesin cuci dirancang dengan prinsip sebagaimana gambar dimensi drum, diameternya 40 kali tingginya 50 cm, kecepatan putaran maksimal 600 putaran per menit, dicapai waktu 20 detik dari kondisi diamnya. Berat kosong drum 4 gram, efisiensi tenaga mesin 0,9, faktor keamanan 1,1. Hitunglah daya motor yang dibutuhkan. Massa 4 kg. Ya, massa drum kosong ditambah massa air. Massa air sama dengan massa jenis air kali volume. Volumenya volume drum ya. Luas alas kali tinggi sama dengan pi d kuadrat kali tinggi. Nah, ini ya. Masuk ke matematika, ketemu 63 kg. ketemu. Selanjutnya massa total, massa drum ditambah dengan massa air 67 kg. Kecepatan putaran kecepatan putaran adalah 600 rpm dijadikan radian per detik. Ya, 600 rpm dijadikan radian per detik menjadi 63 radian per detik. Daya sama dengan massa dikali kurung buka R kali R kali omega dijadikan dibagi D sebagaimana rumus ya. Ini M kali R kali omega yang dikuadratkan. 2T dari mana? Dari 0,5 ya. Hanya ya, oke. Maka didapatkan di sini 83 watt. 83 watt. Safety factor 1,2, efisiensi 0,3, jadi 110 watt. Nah, 110 watt ya. Saya kira itu contoh-contoh. Ini daya pada komedi putar ya. Ini adalah contoh, silakan kalian kerjakan tugas ini. Rancanglah sebuah sistem transmisi mesin yang saudara pahami berdasarkan konsep keilmuan yang sederhana. Itulah besar daya motor. Udah, sampai daya motor saja. Ini mah nggak usah. Silakan saudara kerjakan itu. Ini ya. Saya kira cukup. I think this time is enough for you. Before I want to finish my transformation of knowledge to you, I hope that you should study hard. Please, you always study hard by many method. For example, by look at many video in YouTube, by reading many textbook, and can be by discussing with your lecturer or your friend. And to improve your skill, please you do your exercise, and please you
try to design and apply what your lecturer have given to you. I think it's enough. I'm so sorry about my mistake. Study hard and don't forget always pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Finally, I am so sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.